yang telah hadir bersama Ibu di ruangan ini. Baik Ananda, tadi Ibu juga sudah titip pesan ke wali kelas Ananda masing-masing untuk bisa bersama Ibu untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini ya. Ya Bu. Oke Ananda semuanya, sebelum kegiatan kita dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Namanya siapa? Namanya Bulan. Oke, silakan memimpin doanya. Adalah teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bulan yang telah memimpin doanya. Baik, semoga dengan kita berdoa kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semuanya, ada yang tahu kenapa Ibu memanggil Ananda ke sini? Enggak ada yang tahu ya. Oke, jadi Ananda, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu atau mungkin ada yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Oke, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Ananda ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, apa saja yang akan kita bahas nantinya gitu ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah kita akan berdiskusi tentang satu tema yang nantinya kita angkat untuk mengembangkan potensi yang Ananda miliki. Kita akan membahas temanya adalah tentang karir nih. Jadi nanti Ananda selama bersekolah di Mandua Kota Pekanbaru ini, Ananda dapat mengembangkan potensi yang Ananda miliki. Ananda tahu minat dan bakat apa yang Ananda miliki setelah tamat dari Mandua Kota Pekanbaru ini. Gitu. Dan harapan Ibu juga nantinya kita kan akan berdiskusi ya, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Ibu meminta kepada Ananda untuk aktif nantinya. Jadi ketika Ibu meminta pendapat Ananda sampaikan saja. Atau Ananda apa yang ada dalam pikiran Ananda, kita diskusikan secara bersama-sama gitu. Dan nantinya seandainya ada teman Ananda yang menyampaikan sesuatu yang bersifat rahasia, Ibu meminta Ananda untuk sampai di sini aja rahasianya. Jangan disebarluaskan kemana-mana dan cukup sampai ruangan ini saja dan tidak disebarluaskan begitu ya. Paham Ananda? Paham. Oke, baik Ananda semuanya. Kegiatan kita ini kan berbentuk lingkaran gitu ya duduknya. Ada yang tahu kenapa kita harus duduk berlingkaran? Tahu. Ada yang tahu ya. Oke, baik Ananda. Kita duduk berlingkaran ini tujuannya adalah supaya tidak ada perbedaan di antara kita. Supaya kita bisa melihat dan bisa saling menghargai dan terjadi keterbukaan di antara kita gitu ya Ananda ya. Oke. Baik Ananda semuanya. Ini kan dari kelas 12 nih, ada yang dari kelas 12 IPA, ada yang dari kelas 12 IPS gitu ya. Udah pada saling kenal belum? Belum. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Gimana kalau misalnya kita perkenalan terlebih dahulu? Ya. Oke. Semangat ya. Cara perkenalannya adalah ikutin terus Ibu. Nanti dimulai dari sebelah kanan Ibu ya. Nanti kalau misalnya Ibu petik tangan sebelah kiri, itu sebutkan nama orang yang berada di sebelah kiri kita. Dan petik tangan sebelah kanan untuk menyebut nama Ananda sendiri, lalu tepuk 3 kali. Oke? Nanti nama Ananda Bulan tadi ya. Bulan nanti sebutkan nama Ibu, Bu Nabila, nama Bulan, lalu tepuk 3 kali secara bersama-sama. Begitu. Paham Ananda? Paham. Oke, baik Ananda, Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Bu Nabila, Bulan, secara bersama-sama dan nanti dari sampingnya terus sampai ke Ananda Silvi gitu. Oke? Oke, baik Ananda, kita mulai. 1, 2, 3. Bulan, Tia, Rani, Devi, Putri, Alfi, Nisa, Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah pada saling kenal? Sudah. Oke, rahmat tuh namanya di ujung ini siapa namanya? Devi, Bu. Devi. Oke. Elvi, nama yang ini siapa? Iya, Bu. Elvia, gitu ya. Berarti udah pada saling kenal nih semuanya? Sudah, Bu. Oke. Agar kegiatan kita ini berjalan dengan santai ya, nggak usah tegang-tegang ya Nanda ya. Kita main games lagi gimana? Ya, Oke, kita main games. Oke,
ganti temannya. Nantinya kalau ibu sebut angka ganjil, tangkap tangan temannya. Kalau ibu sebut angka genap, jangan, ya, jangan ditangkap, biarkan saja. Ini melatih konsentrasi Ananda, gitu ya. Oke, baik Ananda. Sesuai dengan instruksi ibu tadi ya. Kalau misalnya ganjil, tangkap tangan temannya yang nggak fokus itu. Oke? Kalau misalnya genap, jangan ditangkap. Paham? Oke, mari kita mulai ya. Ya Bu. Ibu kasih contoh terlebih dahulu. 1. Oke. Oke, kita mulai ya. 3. Masih ada yang belum fokus. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi Nanda ya. 2. Oke, masih belum fokus. Ada yang harus fokus. Ingat instruksinya. Kalau ganjil, tangkap tangan temannya, dan genap, biarkan saja. Oke? 3. Oke, masih ada yang belum fokus. 6. Oke. Kita ulangan kita lagi. Oke, tunggu. Baik, dan gimana rasanya? Udah relax? Udah tegang? Udah tegang lagi? Baik, Renda. Tadi kita udah perkenalan, terus juga kita udah main games ya, jadi udah nggak tegang lagi nih. Baik, Renda, bisa kita mulai ke tahap selanjutnya? Bisa. Oke, kita mulai kegiatan kita ya. Baik, Ananda, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok yang akan membahas tentang satu tema. Dan tema yang akan kita bahas adalah tentang pengenalan minat dan bakat karir siswa. Begitu. Jadi, kenapa Ibu mengangkat topik ini? Karena Ananda kan semua kelas 12 ya. Ananda kelas 12 tujuannya adalah dengan Ibu berikan materi ini supaya Ananda itu dapat mengembangkan potensinya dan dapat tahu kira-kira apa karir aku selanjutnya setelah tamat dari sekolah kita ini, gitu. Oke, Ananda? Ya Bu. Baik, Ananda. Tadi seperti yang Ibu sampaikan tentang minat dan bakat nih. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang minat. Kira-kira Ibu ingin nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu minat? Oke, silakan dari Bulan. Coba. Baik, kalau Lutfi bagaimana? Saya setuju dengan penjelasan Bu. Kalau minat itu ketertarikan kita terhadap suatu kegiatan sehingga kita tuh kayak ingin gitu buat mencoba. Oke, kalau Devi setuju nggak dengan pendapat dari Lutfi ya? Setuju Bu, saya dengan pendapat dari dia bahwasanya minat itu merupakan sebuah ketertarikan kita terhadap suatu hal gitu Bu. Jadi kita ingin melakukan hal itu. Oke, baik. Tadi Rani juga ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana? Sudah disampaikan sama Ulan dan Lutfi ya Bu, sama. Sama ya. Ketertarikan kita terhadap hal yang ingin kita coba. Oke, yang ingin kita coba. Lalu kira-kira apa saja yang ada contoh dari minat? Mungkin dari Putri bagaimana? Contoh minat ya Bu. Iya, contohnya. Contohnya kita tuh gemar olahraga, jadi kita di bidang olahraga. Spesifiknya mungkin kalau dia mungkin volley gitu. Iya, oke. Kalau LP bagaimana? Kalau saya dari minat sepertinya minat menyanyi Bu. Ya. LP minatnya menyanyi ya? Iya Bu. Iya, menyanyi apa kalau boleh tahu? Saya suka yang dangdut Bu. Oh, ini dangdut. Oke, bagus. Silakan selanjutnya kalau si Tata bagaimana? Minatnya? Saya minat seni Bu. Saya suka Suka nyanyi gitu, wah keren sekali. Kalau orang mantap bagaimana? saya suka masak Ibu. Masak. Wah, masak apa tuh kalau boleh ibu tahu? Masak sesuai dengan mood sih Bu. Sesuai dengan mood, tapi suka gitu ya. Oke, kalau Sylvie bagaimana? Sama Bu, seperti masak Sama-sama memasak juga. Oke, baik Ananda. Itu contoh dari minat. Kalau yang lain gimana nih pendapatnya? Contoh dari minat apa saja? Pasti banyak kan? Ya Bu. Wah, ayo, kira-kira dari Wulan mungkin? Contoh dari minat. Iya, contoh dari minat. Kalau saya misalkan membaca. Oke, membaca gitu ya. Kalau Lutfi bagaimana? Contohnya? Atau mungkin Lutfi punya minat sendiri gitu, kira-kira minat aku ini Bu, gitu. Iya Bu, kayak ini Bu. Misalnya kita lihat teman yang jadi mungkin hobinya menari. Jadi kita ada minat untuk menari gitu Bu. Kita pengen menari. Oke.
Rani apa minat? Minat saya dimasak sih Bu, karena saya juga suka makan-makan juga. Jadi Oh, saya suka masak. senang ya, gemar ya. Kalau itu bagaimana? Kalau saya tuh di sini keseni bikin namanya. Saya suka lihat kawan-kawan yang nari kayak gitu. Terus saya juga kawan-kawan yang main-main alat musik. Jadi saya juga tertarik gitu. Wah, berarti minat itu apa Nanda? Betul sekali, jadi ketertarikan terhadap sesuatu hal yang ingin kita mencobanya dan kita tuh sukarela mencobanya begitu ya. Itu adalah minat. Kalau bakat bagaimana? Ada yang tahu apa itu bakat? Silakan Putri. Menurut Putri Bu, bakat itu potensi yang emang udah ada di dalam diri kita yang kita mau mengembangkannya gitu. Iya. Karena kalau minat tuh ketertarikan kita, nah kita pengen mencoba. Nah, kalau bakat tuh emang udah ada di diri kita gitu. Nah, biasanya tuh minat bakat tuh sejalan Bu. Begitu ya. Oke, kalau Elvi gimana? Tadi menunjukkan. Ya Bu, kalau bakat itu menurut saya Bu sesuatu hal yang kita inginkan, yang udah ada dalam diri kita Bu. Dan jadi betul kata Putri tadi Bu, minat dan bakat itu sejalan. Sejalan gitu ya. Kalau menurut Rani, setuju nggak dengan pendapat dari Elvi? Setuju Bu, karena bakat itu adalah hal yang ada dalam diri kita, perlu kita kembangkan dan itu sejalan dengan minat Bu. Oke, bagus sekali. Baik Ananda, selanjutnya ada yang ingin mengungkapkan apa itu bakat? Saya Bu, Oke, silakan Bulan. menurut saya bakat itu adalah potensi yang sudah ada dalam diri kita dan kita bisa mengembangkannya gitu Bu. Oke, betul sekali. Kalau Sita terus setuju nggak dengan pendapat dari Bulan? Setuju Bu. Setuju. Kenapa setuju? Karena kan kalau bakat itu ada pada kita sendiri, terus ya tinggal kita kembangin aja gimana saja kita kembangin. Ya, betul sekali. Jadi dapat ditangkap bakat itu adalah hal yang ada dalam diri kita, potensi dasar dalam diri kita yang bisa kita kembangkan menjadi hal yang berupa prestasi dan keterampilan yang ada dalam diri kita. Contoh dari bakat apa? Contohnya, kalau Siti bagaimana contoh dari bakat? Itu Bu, olahraga. Olahraga. Contoh olahraga apa aja nih? Banyak sekali olahraga bakatnya. Kalau surfing, silat Bu. Wah, silat. Oke. Soalnya dari kecil sering ikut silat. Wah, sekali. Salah satu bakatnya adalah silat. Kalau yang lain gimana mungkin dari Elvi? Saya Bu, bakat saya penyanyi Bu. Bakat menyanyi. Ya, saya pernah juara Bu tingkat kabupaten. Wah. Keren sekali. Kalau yang lain gimana? Saya Bu, Oke, kita tuh kalau saya bakatnya di bermain piano. bermain piano. Saya pernah juara Ibu, baru juara 3. Oh iya, juara cowok. Kenapa lo boleh tahu? Buat nasional Bu. Wah. Kalau yang lain bakatnya apa saja? Pasti punya nih contoh bakat Anda masing-masing. Kalau dari Ramatul, contoh dari bakat apa? Kalau saya suka matematika Ibu. Matematika. Waktu SMP saya sering ikut olimpiade sains gitu Bu. Sering menang. Itu, wah. Oke, kan kalau Bulan bagaimana bakatnya? Kalau saya suka membuat kerajinan Bu. Oke, keren sekali. Baik Anda, tadi Bulan telah menyampaikan bahwa bakatnya itu kerajinan dan masing-masing anak itu keren sekali bakatnya. Ada yang tahu atau mungkin ada yang masih bingung tentang minat dan bakat? Ibu, Oke, silakan Tia. saya belum tahu Bu bakat saya di mana. Begitu. Belum tahu bakatnya. Belum tahu Ibu. Oke, kalau yang lain bagaimana? Saya Bu, Kalau Putri bagaimana? sama seperti Lutfia Bu. Putri tuh tertarik sama voli kan Bu. Ya. Tapi Putri kayaknya nggak ada bakat buat voli Bu. Soalnya nggak bisa kan. Jadi nggak tahu dia punya bakat. Oke, baik Ananda. Tadi Ananda ada yang sudah mengerti apa itu bakat dan minat, gitu. Dan ada juga yang mungkin masih bingung dengan dirinya sebenarnya bakat aku apa sih, gitu ya. Karena pada dasarnya masing-masing kita itu punya kompetensi, gitu. Kita itu punya bakat yang bisa kita salurkan. Baik Ananda, Ibu akan memberikan tayangan sebuah video yang bisa Ananda tonton tentang teori Riasek. Ya, teori Riasek ini adalah teori kepribadian. Riasek itu adalah ada 6 huruf, ya. Masing-masing hurufnya itu adalah tipe kepribadian manusia, ya.
Jadi dikemukakan oleh John Holland. Oke, Nanda? Iya. Oke. Ibu akan tayangkan videonya. Oke, baik Nanda. Ibu akan mengambil laptop terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, Nanda, ini adalah video yang akan ibu tayangkan. Ibu harap Anda semua masing-masing dapat memahami ini, dan nanti ibu akan meminta nih pendapat Anda dari video yang telah ibu tayangkan ini. Oke? Kita mulai? Oke, kita mulai ya. Menurut John Holland, setiap orang memiliki satu tipe kepribadian yang dominan. Tipe kepribadian ini dapat memperkirakan pekerjaan apa yang cocok untuknya. Oke, baik. Gimana Nanda? Setelah menonton video ini, gimana perasaannya? Dapat pengetahuan baru, dapat pengetahuan baru ya. Oke, sebentar ibu simpan dulu laptopnya ya. Dan Nanda, berdasarkan video yang telah ibu tayangkan tadi, tokohnya siapa? John Holland. John Holland. Dia adalah seorang tokoh yang mengemukakan tipe kepribadian manusia berdasarkan karir yang akan dia miliki, begitu ya Nanda. Tadi ada berapa kepribadian? Ada yang tahu? Oke, masing-masing ada yang ingin menyampaikan apa yang sudah didapat tadi, pemahaman yang sudah didapatkan tadi. Oke, silakan Matul. Jadi kan ada nanti kepribadian Bu. Iya. Setelah menyimak videonya, dan nanti itu saya jadi tahu tipe kepribadian saya yang mana dan kehidupannya yang akan saya ambil itu yang mana. Oke, kalau boleh ibu tahu tipe kepribadian apa yang Matul? Oke, dari kepribadian yang 6 tadi, kira-kira mana yang cocok dengan Matul? Kalau menurut saya sendiri itu sosial. Sosial. Kenapa sosial? Karena saya suka berinteraksi dengan orang lain, dari komunikasi dengan orang lain, senang dengan orang lain. Wah, oke. Kalau yang lain gimana pendapatnya? Itu Oke, silakan Anti. setelah menonton video tentang pertama ibu, saya jadi paham minat dan bakat saya yang sesuai itu gimana. Nah, kalau yang ditanya tentang minat bakat saya yang sesuai di teori minat itu, saya pilihnya yang A, Bu. Yang A. Kenapa A? Apa itu A? Artistik. Artis? Artistik. Oke. Kenapa artistik Elvi? Karena tadi dia bilang kalau itu tuh yang berkreasi tentang seni atau imajinatif. Wah. Nah, jadi kan saya tadi minatnya tentang menyanyi Bu, jadi Ya. menurut saya cocok dengan saya Bu. Oke, cocok ya. Pekerjaannya apa kira-kira yang cocok dengan orang artistik? Menyanyi, belajar jadi artis Bu. Oh, jadi artis juga ya. Tadi juga Elvi bilang dia pernah juara dangdut kan? Iya. Wah, keren sekali. Kalau yang lain? Tadi bukan, silakan. Tadi yang kita tadi yang saya dapatkan itu saya juga nih ternyata banyak itu banyak tipe kepribadian seseorang gitu. Jadi saya jadi mengetahui ya jadi tipe saya tuh yang kayak gini ya. Mau oke, lalu Iya Bu, jadi kalau untuk tipe kepribadian saya itu mungkin dari 6 dari tersebut dari 6 itu mungkin di apa dia Bu di surprise-nya. surprising. Oke. Karena itu kan tentang dia tuh bisa mengajak seseorang atau mengambil seseorang Ya. saya suka tuh yang kayak itu itu kan pekerjaan itu bisa mengarah ke marketing pengusaha gitu saya suka yang kayak gitu Bu. Saya suka membuka usaha tertarik gitu Tertarik dengan yang bisa mempengaruhi orang lain, misalnya pengusaha gitu ya. Bulan berarti cita-citanya mau jadi apa? menjadi pengusaha. Pengusaha gitu. Wah, hebat sekali. Kalau yang lain gimana nih pendapatnya? Dari Lutfia? Nah, jadi kan saya belum tahu bakat saya kan Bu. Iya. Nah, setelah saya melihat video tadi, kayaknya saya lebih ke artistik Bu. Artistik. Karena setelah saya pikir-pikir, saya tuh mudah untuk menghafalkan. Terus saya juga suka menggambar Bu. Artistik ya. Oke, kalau lagi bagaimana? Jadi itu setelah saya menonton video yang ibu berikan tadi Ya. saya jadi lebih tahu Bu, kalau ada bus jadi Bu setelah tadi ibu menampilkan video jadi saya paham Bu bahwasannya tipe kepribadian seseorang itu banyak macamnya dan tipe kepribadian itu
Bu. Saya itu lebih ke sosial Bu, karena saya suka berinteraksi sama orang lain. Terus saya suka juga Bu kayak mengajarkan sesuatu kepada orang lain gitu. Cita-citanya apa nih kalau boleh Saya tahu? mau menjadi guru Bu. Wah, menjadi guru seperti ibu ya. Oke, kalau boleh tahu guru apa? Pengen jadi guru BK juga Bu. Guru BK juga. Oke, keren. Kalau yang lain bagaimana? Oke, silakan Devi. Ya Bu, Ya. kalau menurut saya setelah saya melihat video tadi, saya tuh tipe yang juga sama seperti Elvi dan Lutfia. Karena kan saya bilang bahwasanya saya tuh minat sama kayak senian gitu, sama tarian, terus kayak alat musik gitu. Jadi saya lebih ke Artistik ya. Oke, tadi sudah ada 3 orang yang artistik dan 2 yang sosial, bersama 1 yang tracing. Kalau Putri bagaimana? Kalau Putri Bu setelah melihat video tadi, kayaknya Putri ini yang SD Bu, yang sosial. Sosial, Biasanya oke. suka bergaul sama orang gitu, suka ngobrol sama orang. Jadi Putri punya S dan ingin menjadi guru. Ingin menjadi guru apa nih, Putri? Guru kimia Bu. Guru kimia. Wah, berarti Putri suka dengan mata pelajaran kimia? Suka banget Bu sama kimia. Wah, oke, suka sekali dengan kimia ya. Oke, udah 3 orang yang sosial, 3 yang artistik, sama 1 yang tracing. Kalau si Tante bagaimana? Kalau saya kan, saya sekarang di TPS. Saya pengen di konvensional. Konvensional. Oke. Saya kan suka akting. Nah, jadi itu saya kan saya pengen jadi pemain. Oh begitu. Kamu suka akuntansi dan kamu ingin menjadi pegawai bank gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari konvensional. Kalau Silvi bagaimana? Kalau Silvi itu Bu L. R. Oke, R apa itu? Realistik. Realistik. Oke. Kenapa realistik? Karena Silvi kan tadi suka silat Bu. Oh, ingin menjadi pelatih dari anak-anak silat. Apalagi Silvi tadi kan juara ya. Wah, keren sekali. Oke, berarti Anda masing-masing sudah tahu apa minat bakatnya, apa kepribadian yang Anda miliki berdasarkan teori dari Riasek tadi. Oke, Anda semuanya. Kalau tadi kita ulang lagi ya, Riasek L apa? Realistik. Yang kedua, investigatif. Yang ketiga, artistik. S apa? Sosial. E, enterprising. Oke, yang keenam, konvensional. Baik Anda, tadi kan udah kita tahu nih apa itu minat dan bakat, contohnya seperti apa, kemudian juga tadi udah tahu nih ternyata tipe kepribadian seseorang itu beda-beda gitu ya. Ada 6 tadi kan. Baik Anda, tadi ini sudah pada tahu ya kepribadiannya apa saja. Masing Anda menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Baik, dimulai dari Putri mungkin silakan. Yang Putri pahami dari kegiatan kita pada hari ini bahwa kita tuh memasukkan minat, bakat dan karir. Ya. Dimana setiap orang menurut teori Riasek yang dikemukakan oleh John Holland bahwa setiap orang tuh pasti punya satu yang dominan dari minat bakat dan diri sendiri dari keenam tipe pribadi itu. Oh iya, betul. Oke. Kalau yang lain, Elvi silakan bagaimana kesimpulannya? kesimpulannya dari yang saya dapat hari ini kita membahas tentang minat dan bakat sesuai sama kami juga untuk kelas 12. Jadi kan mau menentukan cara kami sesuai ke depannya. Iya, betul. Sudah itu tentang teori Riasek tadi kami jadi paham minat bakat kami sesuai sama diri kami sendiri Bu. Oke, betul. Kalau yang lain bagaimana? Devi mungkin atau Rani? Silakan Rani. Jadi Bu, hari ini kita itu membahas tentang minat, bakat, dan teori kepribadian karir kita. Ya. Jadi yang saya pahami tadi, minat itu adalah ketertarikan kita terhadap suatu kegiatan yang kita ingin mencobanya. Sedangkan bakat itu adalah hal yang kita miliki atau preferensi yang kita miliki dalam diri kita yang perlu kita kembangkan. Jadi minat dan bakat itu sejalan Bu gitu. Kalau kita minat, terus
justru kita memiliki bahannya itu berhak kita kembangkan Bu. Terus tadi Ibu juga sudah menyampaikan video yang berisi tentang kepribadian Bu. Jadi dari tipe kepribadian yang telah kita lakukan tadi bersama itu Bu, saya jadi bisa tahu Bu arah karir saya nanti mau kemana Bu setelah lulus SMA ini Bu. Wah, keren sekali. Kalau yang lain bagaimana? Saya Bu. Oke, silakan Bulan. Kalau yang saya dapat hari ini dari kegiatan kita ini yaitu yang pertama bahwa penyandang itu sangat berkaitan, dan dari video yang kita dapat tadi ternyata tipe kepribadian orang itu berbeda, dan kita bisa melihatnya itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang ada di belakang kita bisa mengembangkannya. Keren sekali. Kalau yang lain bagaimana? Oke, silakan Natia. Jadi kan yang pertama bahas minat dan bakat kan Bu. Minat itu ketertarikan kita, sedangkan bakat itu memang kemampuan yang ada pada diri kita kan Bu. Terus tadi juga ada melihat nanti itu kepribadian, itu reaksi. Dan dari situ kita bisa melihat apa nih tipe kepribadian kita, dan kita bisa menentukan anak-anak kita Bu. Wah, keren sekali. Silakan kalau yang lain bagaimana? Betty, silakan. Jadi Bu, dapat disampaikan tentang kegiatan kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, tadi kita membahas tentang minat bakat serta karir gitu kan. Jadi intinya tuh minat dan bakat itu saling minat bakat dan karir itu kayak saling berkaitan gitu Bu, antara ketiganya. Jadi mereka tuh kayak sejalan gitu. Keren sekali. Kalau orang mata bagaimana? Saya mendapat Oke Bu, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, saya jadi tahu bahwasanya kalau saya itu mempunyai bakat di matematika, tetapi minat saya itu lebih ke sosial Ibu. Nah, jadi saya memutuskan untuk lebih fokus ke sosial tadi Bu, dan untuk matematika mungkin juga Bu, lebih ke karirnya itu lebih sosial. Lebih ke sosial ya. Baik. Kalau si Tante bagaimana? Saya sama aja sih Bu. Sama. Oke. Kalau Sulti bagaimana? Kegiatan bimbingan kelompok tadi Bu, kita minat semua bakat, kemudian materi dan jemputan. Oh ya. Oke, berarti itu ya dari Sylvia. Oke, Anda semuanya berarti Ibu tangkap Anda paham dengan materi kita pada hari ini gitu. Bagaimana nih kesan dan pesan Anda yang dapat Anda dapatkan selama kita melakukan kegiatan? Oke, 3 orang ya, baik dari Wulan. Silakan. Ya Bu, jadi yang saya dapatkan kesannya itu yang pertama adalah sangat berkesan dari saya. Karena itu merupakan pertama kalinya saya mengikuti bimbingan kelompok, dan juga dengan ini saya mendapatkan banyak ilmu, dan saya juga mengetahui ternyata tipe kepribadian saya tuh begitu gitu. Kemudian yang kedua itu kesannya itu semoga ada lagi nih Bu kegiatan seperti ini, karena sangat membantu dan juga bisa mengisi waktu yang senang dan kegiatan yang positif. Baik, silakan dari si Tante. Kesan dan pesannya apa? Seru Ibu, Seru. kan minggu pertama gitu. Ya. Ini ya, terus kan tadi saya kan udah punya bakat Ibu. Kayaknya bakat saya tuh ya cuma tidak aja, terus karena yang dijelasin tadi itu cara pelayanan pribadi, saya bilang kenapa selain di bakat saya kan tadi kan Bu, Ya. selain di situ saya juga ternyata tuh di kayak konvensional tadi Bu, yang Gitu. Oke, berarti udah tahu begitu ya. Terima kasih. Yang lain tadi satu lagi. Silakan Devi. Ibu, jadi tentang saya selama bimbingan kelompok ini gue saya merasa senang karena dengan ada bimbingan kelompok ini jadi saya itu mengetahui pengetahuan yang baru seperti reaksi tadi Bu, terus ilmu bakat gitu. Terus pesan saya semoga ya Bu kedepannya gak cuma hanya kami ketahui aja gitu Bu apa bakat kami, tapi dari sekolah itu juga ada kegiatan yang mengembangkan dari bakat dan minat kami. Oke, baik sekali. Terima kasih atas pesan dan pesannya Anda semuanya. Supaya Ibu bisa melihat bagaimana sih pemahaman Anda lebih dalam, Ibu akan memberikan sebuah kertas kepada Anda. Baik Anda semuanya, silakan kelompokan pinanya.
Udah ada yang mau pena? Ada yang mau? Bawa semua ya? Oke, baik Nanda, Ibu minta Nanda untuk mengisi ini. Nah, silakan Nanda isi dan Ibu tunggu ya. Baik, ini Sulan, Silvi, Matur, ya, Tani, Devi, Putri. Sudah langsung diisi, Bu. Oke, baik, silakan diisi Nanda. Yang sudah dapat silakan diisi. Baik, Ibu tunggu ya. Ibu. Sudah ada yang siap? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Wah. Baik, ini adalah hasil yang telah Anda peroleh dari kegiatan kita begitu ya. Terima kasih Anda atas waktunya dan kesempatannya. Ibu mohon maaf apabila tadi selama kegiatan ada perkataan dan perbuatan Ibu yang sekiranya kurang mengenakan. Mohon dimaafkan ya. Ya Ibu. Oke. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Baik anak-anak semuanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.